Tadi disebutkan oleh para ulama kita bahwa penampilan itu penting, ya, tapi kita juga harus bisa mendudukkan tempat dan posisi kita itu di mana, ya, tempat dan posisi kita itu di mana. Kemudian juga yang perlu saya sampaikan di sini, dalam hal berpakaian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu hendaknya kita berusaha untuk bisa menyesuaikan dengan pakaian daripada masyarakat kita, selama pakaian di masyarakat kita itu bukan sesuatu pakaian yang haram. Jadi kita tinggal di mana kita gitu ya, kita tinggal di mana, maka hendaknya kita berusaha untuk menyelaraskan, menyesuaikan diri kita dengan pakaian yang lazim dipakai di tempat kita tinggal atau di masyarakat kita tinggal. Artinya syariat Islam itu tidak mewajibkan kita atau mengharuskan kita untuk memakai pakaian dari orang Arab. Jangan salah sangka sampai. Tidak ada begitu. Allah dan Rasulnya itu tidak mewajibkan kita untuk memakai pakaian orang Arab. Yang diwajibkan Allah dan Rasulnya itu bagaimana kita memakai pakaian yang kepentingan syar'i itu sudah tertutup. Apa? Menutup aurat. Kalau laki-laki tadi ya, baina surati warubah, antara pusar sampai lutut. Kemudian yang kedua, kalau perempuan terjadi beda pendapat. Ada yang berpendapat seluruh tubuh perempuan itu aurat, berarti cadaran juga. Ada yang cadar itu tidak wajib, ya, tangan, telapak tangan dan wajah itu tidak wajib. Dan ini pendapat jumhur ulama mengatakan wajah sama telapak tangan itu tidak wajib. Dan saya berpendapat dengan pendapat kedua ini, bahwa wajah itu tidak wajib, tangan juga nggak wajib. Nah, ketika pakaian itu sudah tertutup, sudah memenuhi unsur menutup aurat, maka itu sudah sah, sudah cukup. Tidak harus, maksudnya modenya tidak harus mode pakaian orang Arab. Misalkan tadi ya, pakai batik. Batik itu kan bukan pakaian orang Arab ya. Kalau pakai batik itu sudah cukupkah secara syar'i? Sudah cukup. Kita pakai celana, sudah cukup celana misalnya seperti beliau ini, sudah cukup. Pakai sarung cukup nggak? Cukup, ya kan? Pakai sarung seperti ini misalkan. Jadi mode dalam syariat itu tidak ditentukan, karena nanti Jaziratul Arab sendiri itu nanti macam-macam pakaiannya. Makanya gini ya, Nabi Muhammad SAW ketika diutus menjadi seorang Rasul, itu beliau berada di masyarakat musyrikin jahiliyah, yang di saat itu pakaian beliau yang beliau pakai, Nabi Muhammad SAW, itu sama dan selaras sesuai dengan kebiasaan pakaian yang dipakai oleh orang-orang musyrikin jahiliyah. Abu Jahal itu pakai jubah, gitu. Pakai jubah nggak? Apa sarungan? Enggak kan? Abu Jahal pakai jubah, Pak. Abu Jahal, tokoh-tokoh kafir Quraisy itu pakai jubah. Dan Nabi ketika mendakwai mereka di masyarakat itu tidak merubah pakaian, ya mengikuti, ya pakai pakaian yang digunakan di waktu itu. Paham ya? Jadi kalau pakaian, mode pakaian itu tidak ditentukan. Bahkan lebih baik kita itu memakai pakaian yang lazim dipakai di masyarakat kita. Jangan memakai pakaian yang kurang lazim dipakai di masyarakat kita, karena nanti bisa masuk pakaian syuhrah, dan itu dilarang ya. Pakaian yang kita nanti membuat tampilan kita itu beda di masyarakat kita. Coba ya, bisa dipraktekkan. Misalkan sampean hadir di sini rapat RT, terus pakai imamah, pakai jubah, itu beda enggak dengan masyarakat umum? Beda, beda nggak? Beda kan? Nah itu maksudnya begitu. Ya rapat RT, kalau saya rapat RT Pak, ya pakai batik. Saya pakai batik kalau rapat RT. Dalam Sunan Abu Dawud disebutkan Nabi kita Muhammad SAW sabda, "Man labisa thawba syuhratin albasahullahu yaumal qiyamati thawban madhillah." Barang siapa yang memakai pakaian syuhrah, pakaian yang membuat seseorang itu tampil beda di masyarakatnya,
maka Allah Subhanahu wa taala akan memakaikan dia pakaian kehinaan nanti di hari kiamat. Jadi maksudnya pakailah pakaian yang wajar dipakai di negara, di tempat kita tinggal, di daerah kita tinggal, selama pakaian itu bukan pakaian yang haram, ya kan? Bukan pakaian you can see yang kelihatan auratnya, enggak kan? Seperti wanita itu modenya jilbab itu nggak harus pakai mode orang Arab, ya mode Indonesia saja. Kan intinya tertutup auratnya, tidak sempit, tidak ketat, tidak transparan, ya kan? Begitu. Yang penting kalau laki-laki jangan pakai sutra, karena itu jelas ada larangannya pakai pakaian sutra. Kalau perempuan boleh pakai pakaian sutra. Karena kalau jilbabnya nanti mode Arab itu cenderung memang agak serem begitu di Indonesia ini loh. Bagi orang Indonesia, kalau dipakai orang Arab, saya biasa berinteraksi dengan orang Arab di Mekah, di Madinah, di Yaman, biasa. Tapi untuk dipakai di Indonesia jadi serem. Jadi, ini apa ini? Ya, begitu. Saya akan kasih ya sebuah ucapan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Beliau mengatakan, mura'atu bizi zamani minal muru'ati ma lam yakun ithman wa fi mukhalafati zi dharbun minasyuhrah. Jadi memperhatikan style cara berpakaian di zaman yang kita hidup di dalamnya, minal muru'ah, itu termasuk muru'ah, kewibawaan. Termasuk apa? Kewibawaan. Termasuk hal yang dituntut. Selama pakaian itu bukan pakaian yang haram. Bukan haram, pakaiannya bukan pakaian haram. Beda kalau sudah haram ya. Selama, perhatikan pakaiannya bukan pakaian yang haram. Dan dalam menyelisihi pakaian di zaman kita hidup yang membuat aneh, maka apa? Darbun minasyuhrah, itu termasuk bentuk daripada apa? Syuhrah itu tampil beda. Maka pernah ada seorang ulama, Ayyub As-Sikhtiyani, itu pesan kepada seseorang, buatkan saya sendal. Sendalnya sendal persis Rasulullah SAW. Oke, diiakan oleh tukang sendalnya. Ya, dibuatkan sendal persis mirip bentuk modelnya sendal Rasulullah SAW. Terus dia pakai. Ini Imam Ayyub As-Sikhtiyani itu imam besar. Dipakai cuma sekitar beberapa hari ya, 3 atau 4 hari, dicopot, nggak dipakai lagi. Loh, ditanya, ya Imam, kenapa anda nggak pakai? Anda kan yang pesan sendiri, pengen sendal seperti sendalnya sinten Rasulullah SAW. Apa jawaban beliau? Jawabannya, karena aku melepas dan tidak aku pakai, karena ternyata di zaman ini, di zaman aku hidup di tempatku itu, tidak ada seorang pun yang pakai sendal seperti ini. Paham sih? Paham ya? Nah, ini akhirnya beliau meninggalkan sendal itu. Ada seorang ulama juga itu, beliau pakai pakaian burnus. Burnus itu jubah, tapi ada tutup kepalanya tuh, paham nggak? Ya. Itu biasa dipakai ulama Maroko. Kalau panjenengan lihat YouTube atau mungkin ulama-ulama Maroko tuh stylenya pakai burnus, penutup kepala, jubah panjang. Kalau ini ada ulama pakai pakaian seperti itu, lah ternyata di daerahnya nggak ada orang yang pakai pakaian seperti itu. Akhirnya beliau lepas, ganti lagi. Makanya ketika kita di Maroko pakai pakaian seperti itu biasa, Pak. Oh, ini ulama, oh biasa gitu. Tapi kalau jenengan hidup di sini pakai pakaian itu, masuk pasar atau ke mall itu, ya tetap nanti akan jadi, apa ini? Jadi bahan pembicaraan yang nanti kita akan terkena hadits dalam Sunan Abu Dawud yang sudah kita baca tadi. Ya, kalau kita kondangan, walimah, ya pakai jas lah, pakai apa? Jas, pakai baju yang sesuai dengan apa situasi dan kondisi yang kita datangi itu. Kita ke mall, kita main futsal dan sebagainya. Ya, ini penting sekali supaya kita bisa lebih untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya masing-masing, dan semoga dengan wawasan keilmuan ini kita akan semakin memahami ya, bahwa orang hijrah itu tidak harus berubah pakaian. Jadi misalnya kita sudah hijrah ya, dalam arti hijrah tadi yang sudah ma'ruf, itu nggak harus misalkan sebelumnya pakai baju koko harus pakai jubah, nggak harus. Atau biasanya pakai baju badai nggak harus dirubah.
nggak harus dirubah itu, karena hijrah yang hakiki itu hijrah dari kejelekan kepada kebaikan. Kalau masalah pakaian nggak harus begitu. Makanya saya punya banyak teman tuh ya macam-macam. Ustadz tuh ada yang stylenya pakai batik, ngisi pakai batik, ngisi pakai baju koko dan sebagainya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami bersama oleh kita semuanya, dan ini saya usahakan saya ringkas ya, saya ringkas untuk jamaah semuanya. Kemudian yang terakhir, tanggung ini perlu saya ingatkan juga bahwa pakaian wanita itu nggak harus warna hitam, tidak harus warna hitam. Jadi memahami pakaian perempuan itu seolah-olah harus warna hitam itu keliru. Pakaian warna untuk perempuan itu mau hitam mau warna yang lain, selama warna itu tidak mencolok, tidak mengandung fitnah, dan tidak menarik perhatian lelaki ajnabi untuk melihatnya, maka itu boleh. Ya, itu boleh. Sampai-sampai sebagian sahabat itu, atau siapa, Aisyah itu pernah melihat 6 istri Nabi itu memakai pakaian yang bukan hitam. Ya, sitan min azwajin Nabi. 6 istri Nabi itu memakai pakaian tidak berwarna hitam, tapi berwarna muasfar. Muasfar itu merah kekuning-kuningan. Itu juga perlu diperhatikan sekali, supaya pemahaman yang mungkin kurang tepat terhadap masalah-masalah seperti ini kadang melahirkan sikap-sikap yang ekstrim ya. Jadi ketika misalnya ada muslimah, kok pakaianmu kok nggak hitam, seolah-olah keliru gitu loh. Ini kan ekstrim ya, padahal pakaiannya itu tidak haram juga, warna itu tidak haram. Coklat misalkan hijau kan bisa, coklat, hijau, biru dan lain sebagainya.